Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 UAS Pasti Data ya. Di sini kami akan mempresentasikan normalisasi dari database yang kelompok kami buat ya. Di sini saya sendiri Yusuf Saifullah dan juga ada rekan-rekan satu tim kami ya, itu ada Yoni Muhammad Nijar, Andi Chandra Bayu, Rosita, Muhammad Syahril, dan juga Muhammad Akmaluddin. Lanjut ya ke presentasinya. Nah, pada tahapan normalisasi kita harus mencari dulu normalisnya, baik bentuk yang tidak normalnya. Nah, di gambar ini merupakan data hasil identifikasi dari database yang belum dinormalisasi, yang di dalamnya terdapat redundansi yang mengurangi informasi yang sama dalam beberapa baris. Nah, misalnya untuk di setiap ID transaksi yang sama ya, ini setiap ID transaksinya yang sama itu ada tanggal transaksi dan ID petugas yang diulangi. Dari setiap ini itu sama gitu, namun masih terdapat tabel kosong gitu. Nah, setelah ada normalis form ini dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu bentuk normal ke satu ya. Nah, di dalam bentuk normal ke satu ini di mana setiap kolom dalam tabel harus menyimpan nilai, jadi tidak terpecah. Jadi pada normal ke satu ini tidak ada grouping lagi, dan pada bentuk ini juga tidak ada tabel kosong. Nah, seperti mana tadi dalam unormalis itu ada tabel kosongnya, di sini diisi juga. Jadi di tabel-tabel kosongnya tidak ada. Nah, perbedaannya tuh kan di sini masih ada tanggal transaksi kosong. Nah, di normal ke satu itu diisi jadinya. Jadi pada tahapan normal ke satu ini kita memiliki tabel yang terisi gitu ya semuanya. Nah, setelah normalisasi pertama kita memiliki dua bukan dua, dilanjutkan ke normalisasi kedua ya. Nah, ini untuk tabel-tabel normalisasi kedua ya. Ada tabel barang, tabel transaksi, dan tabel tugasnya. Ini dipecah lagi dari tadi ya, apa namanya, bentuk ke satu ya, yang dimana masih satu tabel. Yang untuk normal kedua itu dipisah-pisah lagi. Nah, pada tahap ini kita menghilangkan ketergantungan fungsional parsial, yaitu kondisi di mana atribut non-fungsi bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Nah, untuk memenuhi 2NF ya, seperti ini, itu setiap atribut non-fungsi harus sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama. Nah, pada seluruh kunci utamanya, bukan hanya pada sebagian ya. Pada normalisasi ini juga tidak boleh ada field yang berhubungan dengan field lainnya secara fungsionalnya. Nah, dengan demikian tabel-tabel ini sekarang memenuhi kriteria untuk normalisasi keduanya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk normal ketiga atau normalisasi dalam bentuk ketiga ya, yang akan dijelaskan oleh Andi Chandra Bayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari normalisasi kedua ke tahap ketiga, yaitu setelah Yusuf saya pulang. Nah, di bentuk normalisasi ketiga ini adalah tahapan dalam proses normalisasi database, di mana kita memastikan bahwa semua kolom dalam tabel bergantung hanya pada kunci utama, dan tidak ada kolom yang bergantung secara transitif pada kunci utama atau primary key. Dengan kata lain, tidak boleh ada ketergantungan fungsional di antara kolom non-key. Pada normalisasi ketiga ini bertujuan untuk menghilangkan sebuah field yang tidak memiliki hubungan dengan primary key. Dengan hasil normalisasi ketiga ini, tabel-tabel menjadi lebih efisien, mudah dipelihara, dan mengurangi redundansi
dan redundansi data dan meningkatkan konsisten dan juga mudah untuk memanipulasi data. Nah, kemudian ERD toko elektronik. ERD toko elektronik ini yaitu relasi antara tabel, contoh seperti tabel petugas yang memiliki relasi dengan tabel transaksi yaitu nama petugas. Nah, dengan ID petugas. Nah, ID petugas ini memiliki relasi dengan tabel petugas dan tabel transaksi pada bagian ID petugas. Nah, kemudian tabel transaksi juga memiliki relasi dengan keranjang detail transaksi pada ID transaksi. Nah, kemudian juga dengan tabel barang memiliki relasi pada keranjang detail transaksi yaitu pada kode barangnya. Nah, kemudian inilah relasi di database tabel-tabel di database toko elektronik. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosita untuk materi query. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang query pembuatan database toko elektronik. Nah, untuk create tabel barang yaitu untuk membuat tabel barang. Untuk script sort tabel yaitu untuk menampilkan tabel. Untuk create tabel petugas yaitu untuk membuat tabel petugas. Untuk sort tables untuk menampilkan tabel. Untuk script create tabel transaksi yaitu untuk membuat tabel barang. Untuk sort tables yaitu untuk menampilkan tabel. Dan untuk create tabel keranjang detail transaksi untuk membuat tabel keranjang detail transaksi. Untuk sort tables yaitu untuk menampilkan tabelnya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya Muhammad Syahid Ariandi akan melanjutkan dari Rosita ya. Ini ada inner join. Nah, inner join dalam SQL digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom terkait ya di antara keduanya. Nah, inner join sedang dilakukan antara dua tabel yang ada di PowerPoint ini ya, yaitu adalah transaksi dan keranjang detail transaksi. Oke. Nah, lalu hasil dari inner join ini adalah tabel mencantumkan setiap transaksi yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. Terus juga ada rincian item dalam transaksi, ada kode barang, jumlah, dan total. Lalu output menunjukkan 9 baris data yang tiap barisnya berhubungan dengan transaksi dan rinciannya. Oke. Jadi kesimpulannya misalnya memastikan inner join ini hanya rekaman ID transaksi nilai yang cocok di kedua tabel yang disertakan dalam hasil ya. Terus penggunaan awalan tabel transaksi dan keranjang detail transaksi menghilangkan ambiguitas nama, kolom, dan mencegah kesalahan. Oke. Jadi inner join yang pertama itu seperti itu. Kedua ya seperti ini inner join. Nah, jadi hasil yang ini tuh tabel yang mencantumkan setiap anggota staff, yaitu ada ID petugas dan nama petugas. Ada juga ID transaksi, ada total bayar, dan tanggal transaksi. Nah, jadi inner join yang ini memastikan bahwa ID petugasnya itu adalah nilainya gitu. Terus ada kolom ID petugas, nama petugas, total bayar, dan tanggal transaksi gitu ya. Oke, mungkin segitu penjelasan dari saya tentang inner join. Selanjutnya akan diteruskan oleh Yuni tentang left join. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saril. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu tentang lab join. Yang dimana lab join ini adalah tabel utama yang digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan dari hasil join barang, kode barang, nama barang, harga, kolom yang dipilih dari tabel barang. Tabel keranjang, detail transaksi, jumlah adalah kolom yang dipilih dari tabel keranjang dan detail transaksi. Tab join keranjang detail transaksi menunjukkan bahwa tabel keranjang dan detail transaksi adalah tabel kanan dan ini adalah operasi lab join. Kode barang sama dengan keranjang detail transaksi. Kode barang adalah kondisi join yang digunakan untuk menghubungkan kedua tabel berdasarkan kolom dan kode barang. Dalam hasilnya, setiap baris ini dari tabel barang akan digunakan dan ditampilkan jika ada data yang cocok dan keranjang detail transaksi berdasarkan kode barang, maka ada transaksi juga akan ditampilkan jika tidak ada kecocokan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel yang selanjutnya. Di sini adalah tabel petugas digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan dari hasil join. Petugas nama juga adalah kolom yang dipilih dari tabel petugas. Transaksi total bayar, transaksi tanggal. Transaksi adalah kolom yang dipilih dari tabel transaksi. Petugas menunjukkan bahwa tabel petugas adalah tabel kiri atau tabel utama. Lab join transaksi menunjukkan bahwa tabel transaksi adalah tabel kanan dan ini adalah operasi lab join. Tabel hasil menunjukkan kolom ID petugas, nama petugas, ID transaksi, total bayar, dan tanggal transaksi. Menampilkan semua data dari tabel petugas meskipun tidak ada kecocokan di tabel transaksi. Dalam kasus ini terlihat bahwa semua ID petugas memiliki transaksi terkait di tabel transaksi karena tidak ada nilai nol yang ditampilkan di kolom hasil dari transaksi. Setiap petugas memiliki transaksi yang lengkap dengan detail jumlah pembayaran dan tanggal transaksi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk reg join akan dijelaskan oleh saya ya. Jadi pada reg join ini terdapat script reg joinnya ya, yang dimana ini menggabungkan tabel keranjang detail transaksi dengan tabel barang dengan syarat keranjang detail transaksi di kode barangnya sama dengan barang kode barangnya. Terus reg join akan menghasilkan semua baris dari tabel barang dan baris yang cocok dari tabel keranjang detail transaksi. Nah, jika tidak ada kecocokan, hasil akan mengandung nol pada kolom-kolom dari tabel keranjang detail transaksi. Nah, ini untuk hasilnya dikarenakan belum ada yang dirubah ya datanya, jadi tidak ada yang nol ya. Nah, di sini juga untuk reg join yang kedua ya, contohnya ada script query-nya juga yang dimana pada reg join ini menggabungkan tabel transaksi dengan tabel keranjang detail transaksi dengan syarat transaksi ID transaksinya sama dengan keranjang detail transaksi di ID transaksinya. Terus reg join akan menghasilkan semua baris dari tabel keranjang detail transaksi dan baris yang cocok dari tabel transaksi. Nah, jika akan menghasilkan itu ya baris yang cocok dari tabel transaksinya. Terus jika tidak ada kecocokan maka akan menghasilkan nol pada kolom-kolom tabel transaksinya. Nah, ini juga sama karena datanya tidak ada yang dirubah maka tidak ada yang nol ya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan reg join ya. Oke, mungkin sekian dari kami ya untuk penjelasan dari database ini. Mudah-mudahan ada
manfaatnya ya. Apabila ada salah kata, salah ucap dari kami, mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.